Casey Stoner akui kebangkitan Yamaha di 2025 tidak bisa diremehkan. Yamaha kembali menunjukkan taringnya di MotoGP setelah beberapa musim terakhir kesulitan bersaing dengan Ducati dan KTM. Dalam tes pramusim di sirkuit Sepang, Yamaha tampil luar biasa dengan mendominasi catatan waktu selama 2 hari berturut-turut. Fabio Quartararo, pembalap utama tim Monster Energy Yamaha, berhasil menjadi pembalap tercepat di hari pertama dan mencatatkan waktu tercepat kedua di hari kedua. Performa Yamaha ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk legenda MotoGP Casey Stoner. Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 itu mengakui bahwa Yamaha telah melakukan perubahan besar yang membuat mereka kembali kompetitif. Stoner bahkan menyebut bahwa tim pabrikan asal Jepang itu kini menjadi ancaman serius bagi Ducati dan KTM yang sebelumnya mendominasi beberapa musim terakhir. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang menjadi momen spesial bagi Yamaha. Fabio Quartararo tampil agresif dan mencatatkan waktu terbaik, mengungguli para pembalap Ducati dan KTM yang sebelumnya dianggap lebih superior dalam hal kecepatan motor. Dalam sesi tes ini, Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 57,555 detik, menjadi yang tercepat di antara seluruh pembalap. Catatan ini cukup mengejutkan mengingat dalam beberapa musim terakhir, Yamaha sering tertinggal di sektor kecepatan. Namun, dengan motor YZR M1 terbaru yang telah mengalami peningkatan performa signifikan, Quartararo berhasil menunjukkan bahwa Yamaha sudah kembali ke jalur yang benar. Motor ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Kami telah meningkatkan akselerasi dan stabilitas di tikungan, serta mendapatkan sedikit tambahan kecepatan di lintasan lurus. Ini adalah langkah besar bagi kami, ujar Quartararo setelah sesi tes pertama. Di hari kedua, tes berlangsung dalam kondisi yang lebih menantang, dengan suhu lintasan yang lebih panas dan beberapa perubahan kecil pada setelan motor para pembalap. Meskipun tidak kembali menjadi yang tercepat, Quartararo tetap berada di posisi kedua dengan catatan waktu terbaiknya di angka 1 menit 57,324 detik. Kali ini, posisi pertama direbut oleh Franco Morbidelli dari Ducati, yang berhasil sedikit lebih cepat dengan catatan waktu 1 menit 57,210 detik, hanya unggul 0,110 detik dari Quartararo. Meski begitu, Yamaha tetap menunjukkan kecepatan yang stabil, dengan Miguel Oliveira yang berada di posisi ke-8. Ini adalah tanda yang sangat positif bagi Yamaha. Saya merasa lebih nyaman dengan motor ini, dan kami masih memiliki ruang untuk berkembang. Yang paling penting adalah kami bisa terus mempertahankan performa ini di balapan sebenarnya, ujar Quartararo. Kebangkitan Yamaha di tes Sepang ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk Casey Stoner. Mantan pembalap Ducati dan Honda ini menyatakan bahwa Yamaha telah berhasil mengatasi berbagai kelemahan yang selama ini menghambat mereka dalam perebutan gelar juara dunia. Saya sudah mengamati perkembangan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengalami kesulitan besar sejak 2022. Tetapi sekarang mereka tampaknya telah menemukan solusi atas masalah yang membuat mereka tertinggal dari Ducati dan KTM, ujar Stoner. Menurut Stoner, Yamaha kini sudah jauh lebih kompetitif dalam beberapa aspek penting, terutama kecepatan di lintasan lurus yang sebelumnya menjadi kelemahan utama mereka. Salah satu masalah utama Yamaha sebelumnya adalah top speed. Mereka selalu kalah dari Ducati dan KTM di trek lurus. Tetapi dari hasil tes Sepang ini, terlihat bahwa mereka telah berhasil meningkatkan kecepatan mereka. Ini adalah tanda bahaya bagi tim-tim lain, tambah Stoner. Stoner juga menyoroti bagaimana Quartararo dan Rins tampak sangat nyaman dengan motor baru Yamaha, yang menunjukkan bahwa tim telah berhasil menciptakan motor yang lebih kompetitif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hasil tes di Sepang ini membuat tim-tim lain mulai lebih waspada terhadap Yamaha. Ducati, yang telah mendominasi MotoGP sejak 2022, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki pesaing baru yang sangat kuat. Marc Marquez, pembalap anyar Ducati Lenovo, mengakui bahwa Yamaha telah menunjukkan perkembangan signifikan. Kami tahu bahwa Yamaha sedang bekerja keras untuk kembali ke puncak, dan sekarang mereka benar-benar berada di level yang berbeda dibanding tahun lalu. Ini akan menjadi musim yang sangat menarik, kata Marquez. Keberhasilan Yamaha di tes Sepang bukan hanya kebetulan. Beberapa perubahan besar telah dilakukan pada motor YZR M1 2025, termasuk peningkatan top speed, stabilitas di tikungan serta akselerasi yang lebih baik lagi.
Yamaha kini tidak lagi tertinggal jauh dari Ducati dalam hal kecepatan puncak, yang selama ini menjadi kelemahan utama mereka. Selain itu, Yamaha tetap mempertahankan keunggulan mereka di sektor tikungan, yang menjadi ciri khas motor ini sejak lama. Yamaha juga telah melakukan perbaikan pada sistem elektronik dan tenaga mesin, sehingga akselerasi keluar tikungan menjadi lebih baik. Dengan Yamaha yang tampil dominan di tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Jika Yamaha mampu mempertahankan performa ini dalam balapan sebenarnya, maka perebutan gelar juara dunia tidak akan lagi hanya menjadi duel antara internal Ducati, tetapi juga akan melibatkan Yamaha sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang peta persaingan. MotoGP 2025 akan segera dimulai dengan seri pembuka di Chang International Circuit, Thailand, pada bulan Maret mendatang. Akankah Yamaha benar-benar kembali ke puncak kejayaannya? Atau Ducati dan KTM akan menemukan cara untuk kembali unggul? Kita tunggu jawabannya di lintasan. Fabio Quartararo kembali tercepat di tes pramusim Sepang. Marc Marquez tak percaya Yamaha berubah drastis. Fabio Quartararo kembali menunjukkan dominasinya dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah menjadi yang tercepat di tes shakedown sehari sebelumnya, pembalap Monster Energy Yamaha ini kembali mencatatkan waktu terbaik dalam tes utama, mengungguli para rivalnya dari Ducati dan Aprilia. Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Quartararo menjadi kejutan besar, terutama karena Yamaha sempat mengalami dua musim sulit di 2023 dan 2024. Bahkan, Marc Marquez, pembalap anyar pabrikan Ducati, mengaku tak percaya melihat performa baru Yamaha yang begitu kompetitif. Quartararo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,555 detik, mengungguli Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, pembalap pabrikan Ducati. Keberhasilan ini menegaskan bahwa Yamaha telah mengalami perubahan besar dan siap kembali bersaing di papan atas MotoGP. Setelah sesi tes berakhir, Quartararo tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan bahwa motor Yamaha YZR M1 2025 telah mengalami transformasi yang luar biasa dibandingkan musim sebelumnya. Saya merasa seperti mengendarai motor yang benar-benar berbeda dibanding tahun lalu. Yamaha telah bekerja sangat keras selama musim dingin ini, dan hasilnya langsung terasa sejak tes shakedown, ujar Quartararo dalam wawancara pasca tes. Menurutnya, peningkatan terbesar terlihat pada sektor akselerasi, top speed, dan stabilitas di tikungan. Sebelumnya, Yamaha dikenal memiliki kelemahan dalam kecepatan lintasan lurus dibandingkan Ducati, tetapi kini perbedaan itu semakin mengecil. Saya lebih percaya diri untuk bertarung di depan musim ini. Tahun lalu kami kesulitan karena motor kehilangan kecepatan di trek lurus. Tapi sekarang saya bisa melawan Ducati dan Aprilia tanpa kehilangan banyak waktu. Ini adalah Yamaha yang benar-benar berbeda, tambahnya. Quartararo juga memuji kerja keras para insinyur Yamaha yang kini lebih terbuka terhadap pendekatan baru. Salah satu pembalap yang paling terkejut dengan peningkatan drastis Yamaha adalah Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu mengaku tidak menyangka bahwa Yamaha bisa mengalami lonjakan performa sebesar ini dalam waktu singkat. Saya benar-benar tak percaya dengan kecepatan Fabio. Yamaha telah berjuang selama 2 tahun terakhir, dan tiba-tiba mereka kembali ke puncak. Ini bukan hanya perubahan kecil, tapi benar-benar signifikan, ujar Marquez. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu sebelumnya memperkirakan Ducati masih akan mendominasi musim 2025. Namun, setelah melihat hasil tes di Sepang, ia mulai mempertimbangkan ancaman dari Yamaha. Dari apa yang saya lihat, mereka kini punya motor yang lebih kompetitif, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan di trek lurus. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini di balapan pertama, maka musim ini akan sangat menarik, tambahnya. Marquez sendiri mencatatkan waktu terbaik di posisi kedua, tertinggal lebih setengah detik dari Quartararo. Ia mengakui bahwa Ducati masih memiliki keunggulan, tetapi Yamaha kini sudah sangat dekat. Keberhasilan Quartararo di Sepang bukanlah kebetulan. Yamaha telah melakukan berbagai perubahan besar dalam filosofi pengembangan motor mereka setelah 2 musim tertinggal dari Ducati. 1. Mesin baru yang lebih bertenaga. Salah satu kelemahan terbesar Yamaha dalam beberapa tahun terakhir adalah kurangnya kecepatan di lintasan lurus dibandingkan Ducati dan Aprilia. Namun, pada musim 2025, Yamaha memperkenalkan mesin terbaru yang lebih bertenaga, dengan peningkatan sistem elektronik dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
Dalam tes Sepang, data menunjukkan bahwa Quartararo mencatat kecepatan tertinggi plus 7 km per jam lebih cepat dibanding tahun lalu. Ini adalah peningkatan besar yang sebelumnya dianggap sulit dicapai oleh Yamaha. 2. Perubahan sasis yang lebih stabil. Selain mesin, Yamaha juga mengembangkan sasis baru yang lebih stabil dan memberikan lebih banyak grip di tikungan. Dengan perubahan ini, Quartararo bisa lebih agresif dalam pengereman tanpa kehilangan stabilitas saat keluar tikungan. Sasis baru ini memberi saya lebih banyak kepercayaan diri saat menikung. Tahun lalu, kami sering kehilangan waktu saat keluar dari tikungan. Tapi sekarang saya bisa membuka gas lebih awal tanpa khawatir kehilangan grip, jelas Quartararo. 3. Dukungan lebih banyak dari tim satelit. Setelah beberapa tahun hanya memiliki satu tim pabrikan, Yamaha kini kembali memiliki tim satelit yang membantu dalam pengembangan motor. Dengan lebih banyak data yang dikumpulkan dari pembalap lain, Yamaha dapat meningkatkan motor mereka lebih cepat sepanjang musim. Meskipun Quartararo berhasil menjadi yang tercepat di Sepang, pembalap Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Kami masih harus melihat bagaimana Yamaha akan tampil di balapan sesungguhnya. Tapi jika mereka bisa mempertahankan kecepatan ini, maka pertarungan musim ini akan sangat seru, kata Bagnaia. Ducati masih memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam akselerasi dan manajemen ban. Namun, dengan Yamaha yang kini lebih kompetitif, perburuan gelar MotoGP 2025 diprediksi akan lebih terbuka dibanding musim sebelumnya. Hasil di Sepang menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha telah kembali ke jalur juara. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai pada seri pembuka MotoGP di Thailand, Maret mendatang. Apakah Yamaha benar-benar bisa mengakhiri dominasi Ducati? Atau akankah Ducati dan Aprilia kembali menunjukkan kekuatan mereka di balapan sesungguhnya? Yang jelas, hasil tes pramusim ini telah membuktikan bahwa persaingan MotoGP 2025 akan lebih ketat dari sebelumnya. Fabio Quartararo dan Yamaha kini kembali ke puncak, dan para rival harus bersiap menghadapi kebangkitan mereka. Fabio Quartararo tercepat di tes shakedown hari ini, Marc Marquez langsung akui kebangkitan Yamaha. Yamaha mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah mengalami musim sulit dalam beberapa tahun terakhir. Fabio Quartararo berhasil menjadi pembalap tercepat pada hari ketiga tes shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia. Catatan waktunya, 1 menit 57,794 detik, menjadi yang terbaik sepanjang 3 hari pengujian ini. Kecepatan yang ditunjukkan Quartararo semakin menegaskan bahwa Yamaha telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka untuk musim baru. Sebelumnya, pada hari kedua tes, Alex Rins, rekan setim Quartararo di Monster Energy Yamaha, juga menjadi pembalap tercepat. Dengan dua pembalap Yamaha bergantian mendominasi tes ini, banyak pihak mulai meyakini bahwa Yamaha benar-benar telah bangkit dan siap kembali bersaing di barisan depan MotoGP. Tak hanya itu, penampilan impresif Quartararo dan Rins juga mendapat pengakuan dari rival-rival mereka, termasuk Marc Marquez. Mantan juara dunia 8 kali yang kini telah menjadi pembalap pabrikan Ducati Lenovo itu, secara terbuka mengakui bahwa Yamaha telah menunjukkan perkembangan besar. Saya harus mengakui, Yamaha sangat cepat dan kompetitif di tes shakedown ini. Mereka terlihat sangat kuat dan mampu mencatatkan waktu yang baik. Ini menunjukkan bahwa mereka telah bekerja keras dan menemukan setelan yang tepat pada motor mereka. Jika mereka terus berkembang seperti ini, mereka akan menjadi lawan yang patut diperhitungkan di musim ini, ujar Marquez dalam wawancara setelah tes. Pernyataan Marquez ini semakin memperkuat anggapan bahwa Yamaha sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali ke performa terbaiknya. Namun, apakah performa ini bisa bertahan hingga musim resmi dimulai? Tes shakedown adalah salah satu sesi uji coba pramusim yang biasanya diperuntukkan bagi pembalap penguji, rookie, dan tim yang mendapat konsesi seperti Yamaha dan Honda. Namun, dengan adanya perubahan regulasi terkait status konsesi, pembalap utama seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins juga mendapatkan kesempatan untuk turun langsung menguji motor baru mereka di Sepang. Yamaha memanfaatkan sesi ini untuk mencoba berbagai perubahan yang telah mereka lakukan selama musim dingin, termasuk peningkatan pada mesin, aerodinamika, serta sistem elektronik. Di hari pertama tes, Yamaha sudah menunjukkan potensi besar, meskipun belum mencatatkan waktu tercepat. Namun, di hari kedua, Alex Rins tampil gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Performa Rins menjadi indikasi awal bahwa Yamaha mulai menemukan kembali keseimbangan motor mereka. Kemudian, di hari ini, di tes day ketiga, giliran Fabio Quartararo yang menunjukkan kecepatan luar biasa. Catatan waktunya,
1 menit 57,794 detik, tidak hanya membuatnya menjadi yang tercepat di hari ini, tetapi juga menunjukkan bahwa Yamaha mampu tampil konsisten dalam kondisi lintasan yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus dan akselerasi keluar tikungan. Salah satu kelemahan utama Yamaha adalah power mesin yang masih kalah dibandingkan Ducati dan Aprilia. Namun, dalam tes ini, Yamaha tampaknya telah menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati, menjadi salah satu pembalap yang langsung memberikan komentar atas performa Yamaha dalam tes ini. Marquez mengakui bahwa Yamaha telah membuat langkah besar, dan akan menjadi ancaman serius jika mereka bisa terus berkembang. Yamaha mulai menunjukkan tanda-tanda kompetitifnya. Mereka menunjukkan kecepatan yang luar biasa, dan dengan dua pembalap mereka yang sama-sama cepat, mereka bisa menjadi salah satu ancaman yang serius di musim ini, ujar Marquez. Komentar ini menarik, mengingat Marquez sebelumnya merupakan rival berat Yamaha saat masih di Honda. Kini, dengan beralih ke Ducati, Marquez tentu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat kekuatan tim-tim lawan. Selain itu, fakta bahwa Marquez mengakui kecepatan Yamaha juga menjadi sinyal bahwa persaingan di MotoGP 2025 akan semakin ketat. Jika Yamaha terus berkembang, maka Ducati, yang telah mendominasi dalam 2 musim terakhir, mungkin akan mendapat perlawanan lebih sengit musim ini. Bagi Fabio Quartararo, hasil tes ini menjadi angin segar setelah musim 2023 yang mengecewakan. Setelah meraih gelar juara dunia pada 2021, performanya menurun akibat kurangnya daya saing motor Yamaha dibandingkan rival-rivalnya. Namun, dengan peningkatan yang terlihat dalam tes ini, Quartararo kembali menunjukkan bahwa ia siap untuk bersaing di papan atas. Kecepatan yang ia tunjukkan di hari ketiga menjadi bukti bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk memberikan motor yang lebih kompetitif bagi pembalapnya. Ini baru tes awal, tapi saya merasa cukup positif dengan perkembangan motor kami. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi saya bisa merasakan ada peningkatan besar dibanding tahun lalu, ujar Quartararo usai sesi tes. Keberhasilan Alex Rins menjadi yang tercepat di hari kedua juga menambah kepercayaan diri tim. Kehadiran Rins di Yamaha bisa menjadi keuntungan besar bagi tim, karena ia memiliki gaya balap yang berbeda dengan Quartararo, sehingga bisa memberikan lebih banyak masukan dalam pengembangan motor. Dengan hasil tes shakedown yang sangat positif, Yamaha telah mengirimkan pesan kuat kepada para rivalnya bahwa mereka tidak bisa lagi dianggap remeh. Fabio Quartararo dan Alex Rins telah membuktikan bahwa Yamaha bisa tampil cepat, dan jika pengembangan terus berlanjut, mereka berpotensi menjadi pesaing utama di MotoGP 2025. Alex Rins tercepat di tes shakedown hari ini. Ini menjadi kebangkitan Yamaha 2025. Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang sesungguhnya. Dalam tes shakedown MotoGP yang berlangsung hari ini di sirkuit Sepang, pembalap anyar mereka, Alex Rins, tampil sebagai yang tercepat, mengalahkan para pembalap penguji dan debutan dari tim lain. Hasil ini semakin memperkuat indikasi bahwa proyek mesin V4 baru mereka berjalan sesuai harapan, membawa Yamaha kembali ke jalur persaingan setelah beberapa tahun tertinggal dari rival-rivalnya. Keberhasilan ini disambut dengan wajah penuh kepuasan dari Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini, yang terlihat sumringah sepanjang hari. Ex-insinyur Ducati dan Aprilia itu adalah sosok kunci di balik transformasi Yamaha, dan melihat hasil tes kali ini, ia punya alasan besar untuk tersenyum. Tes shakedown di Sepang selalu menjadi ajang penting bagi tim yang mendapat konsesi, seperti Yamaha, untuk menguji motor mereka sebelum tes resmi. Meskipun tidak semua pembalap MotoGP ikut serta, kecepatan yang ditunjukkan dalam sesi ini bisa menjadi gambaran awal performa motor baru. Dalam sesi hari ini, Alex Rins mencatat waktu terbaik 1 menit 58 detik, sebuah angka yang sangat kompetitif dibandingkan dengan catatan waktu di tes resmi tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi lintasan yang cukup baik, Rins mampu menunjukkan bahwa Yamaha kini punya motor yang lebih siap bertarung. Saya benar-benar merasa nyaman dengan motor ini, kata Rins setelah sesi berakhir. Tim telah bekerja sangat keras selama musim dingin, dan hasilnya sangat terasa. Ini adalah Yamaha yang berbeda, lebih bertenaga, lebih agresif, tapi tetap mudah dikendarai. Saya sangat antusias untuk tes resmi nanti. Salah satu faktor utama di balik peningkatan performa Yamaha adalah keputusan mereka untuk meninggalkan mesin inline 4 yang sudah mereka gunakan selama lebih dari 2 dekade dan beralih ke konfigurasi V4. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Yamaha telah dikenal sebagai pabrikan dengan motor yang paling halus dan mudah dikendarai.
berkat karakteristik mesin inline 4 yang memberikan tenaga lebih linear. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka tertinggal jauh dari Ducati dan Aprilia yang menggunakan mesin V4 yang lebih bertenaga, terutama di trek lurus. Di bawah kepemimpinan Max Bartolini, Yamaha akhirnya mengambil langkah besar dengan merancang mesin V4 baru untuk musim 2025. Dan hasil di tes Shakedown kali ini membuktikan bahwa langkah itu mulai membuahkan hasil. Bartolini, yang sebelumnya bekerja di Ducati, membawa filosofi baru ke dalam pengembangan motor Yamaha. Dalam wawancara setelah sesi, ia terlihat sangat puas dengan progres timnya. "Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami," ujar Bartolini dengan senyum lebar. "Kami tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ini adalah bukti bahwa kami berada di jalur yang benar. Mesin V4 kami bekerja sesuai harapan. Para pembalap kami merasa nyaman, dan kami akan terus berkembang." Selain mesin V4, Yamaha juga melakukan sejumlah perubahan besar lainnya untuk memastikan mereka bisa kembali bersaing di level tertinggi. Beberapa di antaranya adalah paket aerodinamika baru, sasis yang disesuaikan dan elektronik yang lebih canggih. Kecepatan yang ditunjukkan Yamaha dalam tes Shakedown ini tidak bisa diabaikan oleh para rivalnya. Ducati, yang masih menjadi patokan utama di MotoGP, tentu akan memperhatikan perkembangan Yamaha dengan seksama. Meski mereka masih memegang keunggulan dalam hal pengalaman dengan mesin V4, mereka tahu bahwa Yamaha kini mulai menutup celah. Sementara itu, Aprilia dan KTM juga tak bisa menganggap enteng ancaman baru dari Yamaha. Aprilia telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, sementara KTM terus menunjukkan potensi dengan motor mereka yang semakin kompetitif. Namun, jika Yamaha benar-benar bisa mempertahankan momentum ini, mereka bisa menjadi ancaman besar di musim 2025. Tes Shakedown ini baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya bagi Yamaha adalah tes resmi MotoGP Sepang yang akan digelar beberapa hari lagi, di mana mereka akan bersaing langsung dengan semua tim dan pembalap utama. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini di hadapan pembalap-pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez, maka tidak ada lagi keraguan bahwa Yamaha benar-benar telah bangkit. Dalam beberapa musim terakhir, Yamaha seringkali kesulitan menghadapi dominasi Ducati dan perkembangan pesat Aprilia serta KTM. Namun, dengan mesin V4 baru, pendekatan aerodinamika yang lebih agresif, serta kepemimpinan teknis dari Max Bartolini, mereka akhirnya menemukan arah yang tepat. Alex Rins menjadi simbol kebangkitan Yamaha dengan catatan waktunya yang impresif di tes Shakedown ini. Senyum lebar Max Bartolini menunjukkan bahwa Yamaha kini lebih percaya diri dari sebelumnya. Akankah Yamaha benar-benar kembali ke jalur juara di musim 2025? Tes resmi MotoGP Sepang akan menjadi ujian sesungguhnya. Satu hal yang pasti, Yamaha kini tidak bisa lagi dianggap remeh.